Shalom, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini saya ambil dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari kebenaran firman Tuhan tersebut, saya memberi judul atau tema renungan kita pada kesempatan ini ialah menghadapi bahaya penyesatan di akhir zaman. Menurut catatan kuno, Yohanes sudah lanjut usia saat menulis Injil Yohanes. Ia menulisnya atas permintaan para penatua di Asia. Tujuannya menangkal ajaran sesat yang dikembangkan oleh seorang Yahudi berpengaruh bernama Cerintus. Cerintus mengembangkan ajarannya yang menolak sifat, kepribadian dan keilahian Kristus. Karena ajaran itu banyak orang percaya menjadi lemah imannya dan mulai meragukan keilahian Kristus sehingga mulai meninggalkan komunitas. Meski demikian, surat Yohanes ditujukan pula untuk orang-orang yang belum percaya agar percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Yohanes menggunakan kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus untuk meyakinkan mereka. Kata percaya dalam ayat 16 menggunakan tata bahasa bermakna aoris subjunctif, supaya kamu mulai percaya sampai selamanya, dan present subjunctif, sehingga kamu terus percaya. Melalui kisah ini Yohanes ingin menguatkan dasar iman orang percaya agar tetap teguh meski ada ajaran palsu atau pengajaran sesat. Yohanes menegaskan bahwa mereka yang percaya kepada Kristus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ajaran menyimpang juga masih menghantui gereja dan orang percaya di zaman ini? Agar tidak tergoncang dengan pengajaran menyimpang, menyeleweng, dan tidak alkitabiah, kita sebagai umat Tuhan dan gereja sebagai komunitas tubuh Kristus harus membangun fondasi keimanan yang kuat kepada Tuhan Yesus. Choan Seng Song, seorang teolog dari Taiwan, berkata, jika gereja ingin kuat dan memenangkan dunia ini, ia harus berhenti mengasingkan Yesus dengan pernak-pernik kemewahan di dalam gereja. Gereja harus meneladani Mesias yang rela menderita bagi dunia. Saya setuju dengan pernyataan dari Choan Seng Song ini karena memang gereja di akhir zaman ini terlalu sibuk mendandani gereja dengan berbagai aksesoris sehingga lupa untuk mengajarkan umat berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Selain itu, ada juga indikasi yaitu posisi Yesus dalam kehidupan gereja mulai digeser oleh kemewahan dan gaya hidup hedonis dari jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, sudah waktunya gereja mengambil sikap untuk menghentikan cara hidup yang demikian. Gereja sudah waktunya berjuang untuk memperlengkapi umat Tuhan dengan pengajaran Alkitab yang benar dan lurus. Tujuannya ialah supaya jemaat diperlengkapi untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat yang menyelewengkan kebenaran firman Tuhan, sehingga jemaat Tuhan tidak ikut disesatkan dan tersesat. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup, keluarga, pekerjaan dan pelayanan kita. Amin.